Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nanda-nanda semua. Semoga nanda-nanda semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Kemudian tetap bersemangat walaupun pembelajarannya masih dilakukan di rumah masing-masing. Nanda-nanda semua, untuk pelajaran hari ini di pelajaran BT Aki, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Di minggu kemarin, ya Anda ulas sedikit ya. Kita sudah belajar tentang tanda harokat sukun. Nanda masih ingat mungkin ya, tanda harokat sukun itu bentuknya seperti apa? Ya, betul. Ada berbentuk setengah lingkaran atau bulan sabit ya bentuknya. Ada juga yang menuliskannya full lingkaran. Ada. Tapi yang tepatnya itu adalah penulisan seperti bulan sabit. Itu tanda harokat sukun. Kemudian kemarin kita juga sudah menuliskan. Nah, berusaha untuk menuliskan tanda harokat sukun dan cara membacanya. Nah, untuk pertemuan hari ini, ya Anda akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk huruf sambung, huruf hijaiyah. Jadi di pelajaran selanjutnya itu kita akan belajar tentang bentuk-bentuk huruf sambung. Nah, huruf-huruf sambung di huruf hijaiyah itu biasanya kalau sudah disambung bentuknya agak berubah sedikit ya. Biasanya ada yang berubahnya di depan sambungnya, ada yang di tengah, kemudian ada juga yang di akhir atau di belakang. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan coba bahas tentang perubahan bentuk huruf sambung yang ada di awal atau di depan. Nah, Yanda sudah tampilkan gambar di layar HP kalian masing-masing, mungkin bisa melihat ya. Di situ ada bentuk huruf sambung, huruf hijaiyah yang sudah disambung, tapi bentuknya itu, posisinya itu ada di awal atau di depan. Nah, seperti ada di gambar situ, ada beberapa huruf sambung yang tetap, tetapi ada beberapa juga huruf sambung yang berubah ya. Ada beberapa huruf sambung yang tetap, ada juga yang berubah. Nah, yang tetap misalnya alif, kemudian dal, kemudian zal, kemudian ro, kemudian jai, kemudian waw, kemudian ha. Ha tidak terlalu berubah banyak ya, hanya sedikit berubahnya. Hanya di bagian depannya saja, di bagian sambungan ke depannya itu untuk ha. Nah, sisanya dari mulai ba sampai dengan ya itu mengalami perubahan. Nah, kita lihat dulu huruf-huruf yang berubah sekarang. Di huruf hijaiyah itu ada huruf-huruf yang bentuknya hampir sama. Perbedaannya hanya di dalam titiknya saja. Misal, batasa itu bentuknya hampir sama, bedanya titiknya saja. Jahaho, nah itu juga sama bentuknya, bedanya titiknya juga. Shin, shin itu juga sama bentuknya, bedanya hanya di titiknya saja. So, do, to, zo, ain, ghain, fa, qaf itu hampir sama, bedanya hanya di titiknya saja ya. Itu huruf-huruf yang memiliki bentuk yang hampir sama atau bahkan mungkin sama, sehingga ketika penulisan di depan pun bentuknya sama, bedanya hanya penempatan titiknya saja. Kita misalkan contoh di huruf ba sama ta dan sa. Nah, ba, ta, sa bentuknya sama seperti mangkuk gitu kan bentuknya. Kemudian ada titiknya, kalau ba di bawah, ta di atas 2, sa di atas 3. Nah, kalau di huruf sambung di awal juga bentuknya sama. Perubahannya, bedanya hanya penempatan titiknya saja. Seperti misal gini. Yang ini yang Yanda lingkari ya. Yang Yanda lingkari di huruf ba. Di huruf ba, nah yang Yanda lingkari ini. Nah, batasa itu sama bentuknya, bedanya hanya penempatan titiknya saja. Nah, huruf-huruf yang lain juga sama ya, huruf-huruf yang lain juga sama seperti kho, jahakho, shin, shin, sodod itu sama bentuknya. Maksudnya ada kesamaan bentuknya, kemudian penempatan titiknya saja yang berubah. Nah, nanti nanda-nanda bisa melatih menuliskan. Kita latih dulu deh 3 huruf batasa ya. Batasa awalnya seperti apa, kemudian rubahnya jadi gimana. Kita akan coba menuliskan ke bawah nanti ya di buku BT Aki. Ya, dan nanti akan share tugasnya melatih menuliskan perubahan huruf sambung di depan, di huruf yang 3 tadi ya, yaitu huruf ba, huruf ta, sama huruf sta. Nah, itu untuk materi hari ini nanda-nanda.
kita belajar tentang perubahan huruf sambung yang ada di awal. Nanti Nanda bisa mempelajari lebih lanjut di rumah melihat ke video yang Nanda bagikan ini. Terima kasih Nanda semua. Terima kasih ayah dan mama yang sudah bisa mendampingi di rumahnya masing-masing. Yanda kira cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.